Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk anak-anakku sekalian, para pembelajar matematika kelas 8, khususnya 8D EF, di mana materi kita sekarang adalah masih pada pokok bahasan tentang bangun ruang sisi datar. Pertemuan yang lalu, KD 39, bagaimana kita sudah memahami tentang bangun ruang sisi datar, kemudian macam atau jenisnya bangun ruang sisi datar, dan saat ini kita akan lebih lagi kepada aplikasi tentang bangun ruang sisi datar, yaitu menaksir dan menghitung luas permukaan dan volume bangun ruang yang tidak beraturan dengan menerapkan geometri dasarnya. Oke, kita beranjak ke slide berikut. Oke, sekarang marilah kita perhatikan slide berikutnya, di mana kita sebelum melakukan aplikasi, penghitungan, penerapan dasar daripada bangun ruang sisi datar, Bapak akan mereview kembali di mana konfigurasi bentuk dasar 3 dimensi dari bangun ruang sisi datar, yaitu adalah sebagai berikut. Ini adalah beberapa bentuk bangun ruang sisi, ada beberapa yang datar, ada beberapa yang sisi lengkung. Ya, kalian bisa melihat sendiri mana yang datar, mana yang menggunakan sisi lengkung. Oke. Kemudian, bagaimana bukaannya? Atau jaring-jaring yang membentuk salah satu bangun ruang sisi datar tersebut. Kita perbesar. Nah, ini adalah bentuk bangun ruang sisi datar yang diaplikasikan pada bentuk real. Nah, bentuknya beraturan, ada juga yang kombinasi, tidak beraturan. Dikonfigurasikan sedemikian rupa. Ya, oke. Bukaan daripada sisi bangun ruang sisi datar itu namanya adalah jaring-jaring. Namanya adalah jaring-jaring. Nah, ini jaring-jaring balok ya. Yang sisi atasnya terbuka atau kosong. Kita mengetahui bahwa setiap bangun sisi datar, balok, kubus, atau dengan kata lain bisa prisma, prisma segi 4, prisma segi 3, prisma segi 5, sisi-sisinya biasanya saling berpasangan. Jadi, bangun sisi datar balok dengan kubus itu mempunyai sisi berapa? 6. Ya, bagus, 6 ya. Jadi, sisi-sisinya saling berpasangan. Oke. Ya, itu bisa diketahui. Sisi yang saling berhadapan itu kongruen ya. Oke, selanjutnya kita beralih ke slide berikut. Oke anak-anakku, sekarang Bapak akan menampilkan contoh bagaimana menghitung salah satu bangun ruang sisi datar gabungan. Konstruksinya adalah di sini, yaitu bangun balok berpadu dengan limas. Ingat, kalian harus bisa membedakan antara limas dengan prisma ya. Yang ujungnya bertemu dalam satu titik, itu adalah limas. Ukurannya adalah dimensinya 15 kali 8 kali 12 cm sebagai alasnya. Dan bagian atasnya tinggi gabungan balok dengan limas adalah 32 cm. Berarti tinggi dari sebuah limas itu adalah, kita bisa hitung 32 dikurangi 12 cm.
meter ya. Nah, itu jadi untuk menghitungnya adalah kita hitung pertama kali volume balok terlebih dahulu. Kalau ditanya tentang volume ya. Kemudian juga volume limas. Berapa volume seluruhnya? Gabungan dari volume balok ditambah volume limas. Nah, bagaimana kalian bisa menghitung luas bidang yang membentuk bangun ruang tersebut? Tentu kalian bisa dengan cara membuka terlebih dahulu sebagai jaring-jaringnya masing-masing ya. Itu jaring-jaring balok dengan posisi lubang atas terbuka. Ditambah masing-masing jaring-jaring limas. Bagian alasnya berarti terbuka. Limas segitiga. Oke. Selamat mencoba dengan soal-soal yang diberikan berikut. Oke, anak-anakku sekalian. Sekarang kalian bisa membuka bukunya, yaitu pada halaman 192. Ya, sekarang saatnya kita akan belajar bagaimana menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar gabungan. Nah, ini ada contoh dalam slide ya, gambarnya jelas. Ini adalah bentuk apa? Yaitu bentuk suatu bangun ruang dalam sehari-hari adalah sebuah tenda. Kita tahu bahwa sebuah tenda dibentuk dari beberapa struktur bangun ruang. Apakah itu? Kita lihat, perhatikan baik-baik dengan seksama. Bagian alas itu adalah segi 4 sampai dengan ketinggian 0,5 meter. Itu adalah bangun ruang yang dinamakan balok. Kemudian selebihnya di atas 0,5 itu adalah sebuah bentuk prisma. Prisma segi apa? Prisma segitiga. Segitiga apa lebih jelasnya? Kita bisa lihat sini. Tinggi dari tanah ke sampai titik paling atas atapnya adalah 4,5 meter. Sedangkan ketebalan sisi segi 4 balok itu adalah 0,5 meter. Maka tinggi dari penampang yang berbentuk segitiga itu adalah 4,5 dikurangi tebal balok 0,5. Berapa? 4 meter. 4 meter ya. Ini dibentuk oleh prisma segitiga. Jika ditanyakan bagaimana cara menghitung luas bidang tersebut, serta bagaimana cara menghitung volume bidang bangun ruang sisi datar tersebut, maka caranya adalah ya kita bisa melihat bentuk dasarnya seperti demikian. Jika diketahui ini adalah limas ya, beda dengan prisma. Yang bawahnya adalah balok. Maka cara konfigurasi dihitung kedua-duanya lebih dahulu, yaitu yang berbentuk balokan dan yang berbentuk tadi apa? Prisma ya, prisma segitiga ini atasnya. Oke. Kalau kita lihat halaman berikutnya, nah ini kalian sudah bisa melihat gambaran ini dengan jelas ya. Semoga bisa menangkap gambaran ini dan kalian bisa menghitungnya ya. Ini contoh sehari-hari yang kalian bisa temukan. Ada beberapa bangun ruang ya, dalam bentuk pembungkus makanan ya. Banyak lagi lainnya. Nah, ini juga ya. Ya, selanjutnya
Ini adalah yang bertumpuk. Oke, sekian saja dari Bapak sebagai pengantar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.